Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Pagi hari ini kita akan mencoba memberikan satu materi sangat penting berkaitan dengan pembalikan arah tren, berkaitan dengan koreksi yang ada. Ada dua hal yang wajib kita pahami untuk mengetahui pasar itu menguat atau bahkan hanya bersifat koreksi sementara. Maka setidaknya harus memahami dua hal penting ini. Satu diantaranya adalah yang namanya retracement. Berikutnya yang kedua yang namanya reversal ya. Apa itu retracement atau apa itu reversal? Tentu harus kita pahami biar nanti tidak ragu ketika pasarnya itu bergerak turun, apakah turunnya itu hanya bersifat sementara atau bahkan sudah mulai berbalik arah dari tren naik. Maka fahami hal-hal berikut ini yang paling pokok. Yang pertama adalah retracement. Retrace ini adalah satu pergerakan arah yang melawan tren namun hanya bersifat sementara, biasanya berada di kisaran 50% atau di 50 50 sampai 61,8% jika menggunakan Fibonacci. Kemudian kalau reversal ini pembalikan arah yang bersifatnya lebih ke permanen. Jadi ini pembalikan atau gerakan pasar yang melawan arah, gerakan market melawan tren, kemudian bersifat permanen. Ya, artinya sudah melewati fase-fase retracement, sudah bersifat lebih permanen. Sementara di retracement dia hanya melawan dari arus yang besar, namun demikian dia hanya bersifat sementara untuk kembali pada tren utamanya. Ini namanya retrace atau retracement atau koreksi. Nah, untuk mengenali lebih jauh pasar itu betul-betul reversal atau hanya retrace, apa yang menjadi syarat, apa yang menjadi tanda sehingga kita bisa lebih jeli, sehingga kita lebih hati-hati di dalam mengenal pembalikan arah. Baik, selanjutnya kita akan masuk di ciri atau tanda-tanda atau ciri-ciri market itu akan terjadi perubahan tren ya. Ciri-ciri market akan berubah tren. Yang pertama adalah kenali dari tren lainnya. Ya, kenali dari tren atau secara visual, kenali secara visual atau lihat secara visual struktur candle yang ada. Ya, struktur candle yang ada. Dari struktur candle ini tentu akan ketemu namanya dominan. Dominan arah ya. Kita akan menemukan nanti dominan arahnya. Diingat namanya tren ada tiga. Yang pertama ada trend up, ada trend down, ada sideways. Trend up ini kalau kita lihat secara kasat mata, kecenderungannya dia selalu ke atas. Dari high dan low menuju ke atas. Sementara trend down, trend turun itu high dan low menuju ke bawah. Sideways ini marketnya hampir seimbang, naik dan turunnya hampir sama, tidak ada trend. Maka dari visual tampak pandangan kita nanti akan ketemu ya arah kecenderungannya kemana. Perhatikan arah kecenderungan, struktur yang terbentuk di sana akan memperlihatkan arah marketnya mau kemana. Kemudian yang kedua perhatikan atau yang kedua bisa menggunakan trend line atau garis trend. Yang kedua bisa menggunakan garis tren untuk mengetahui adakah di situ perubahan garis tren, adakah di situ perubahan tren atau tidak. Ya, seperti apa cara menarik tren?
dengan garis tren atau garis trend line. Kita coba untuk memberikan contohnya untuk menarik garis tren. Nah ini, perhatikan di ujung yang banyak disentuh ya. Ketika arahnya naik, maka tarik dari bawah yang banyak disentuh, yang dimana di situ areanya banyak disentuh, ya, banyak disentuh. Maka kita bisa menarik garis tren untuk mengetahui apakah nanti market ketika berbalik dia hanya bersifat sementara atau bahkan permanen. Dari sini ketemu ada breakout di sana. Sehingga perlu diwaspadai, perlu hati-hati ketika di garis trend line sudah mulai terjadi breakout, kemudian kita bisa lihat di pergerakan atau di pertengahan di sana bahkan sudah dilewati, maka ini bisa menjadi pertanda, bisa menjadi ciri bahwa market akan segera berubah tren dari naik menjadi turun. Kemudian ciri yang ketiga, kita akan masuk di ciri yang ketiga, ciri pembalikan arah atau perubahan tren yang bersifat permanen. Yang ketiga adalah harga yang langsung menembus titik puncak. Langsung menembus titik puncak atau lembah. Titik puncak atau lembah. Harga yang langsung menembus titik puncak atau titik lembahnya atau top and bottomnya. Yang terakhir, ya, atau bisa kita sebut sebagai non-filer swing top atau bottomnya, ya. Saya akan coba memberikan contohnya ketika marketnya sedang tren, ya, misalnya sedang tren. Perhatikan ketika dia turun, ya, perhatikan ketika dia turun. Perhatikan ketika dia turun, berada di low-nya, kemudian mencoba naik, kemudian turun kembali. Kemudian perhatikan di bawah di sini. Ya, ini nanti kita langsung bahas di non-filer swing dan filer swing top ya. Ada swing yang gagal, ada swing yang berhasil menembus. Yang tadi kita sampaikan pertama adalah menembus dulu ya. Oke, saya akan berikan contohnya dulu. Yang pertama tadi adalah harga yang langsung menembus titik puncak ya. Harga yang langsung menembus titik puncak. Menembus titik puncak. Atau bottomnya. Sehingga satu contoh misalnya ketika marketnya turun kuat, ya, kemudian naik, kemudian turun lagi, kemudian naik kembali. Nah, dia langsung menembus titik puncaknya. Kemudian begini, naik kembali. Nah, ini menembus titik puncaknya. Ya, ketika dia naik, dia menembus titik puncaknya. Ketika dia turun, dia tidak bisa menyentuh titik terendahnya. Artinya ketika yang terakhir dia sudah menembus titik puncaknya,
ketika yang terakhir dia menembus titik puncaknya, maka bisa menjadi pertanda akan berubah tren. Tren akan mulai berubah. Dari tren awalnya turun menjadi naik. Ya. Perhatikan ketika dia turun, kemudian naik, turun kembali, yang terakhir dia menembus titik puncaknya. Dia turun lagi, kemudian naik lagi menembus titik puncaknya di sana. Sehingga kondisi seperti ini atau pola seperti ini harus kita kenali. Ini menjadi pertanda bahwa tren akan berubah dari tren turun menjadi naik. Yang berikutnya tadi yang dia mencoba untuk menembus tetapi gagal. High dan low-nya dia gagal. Perhatikan ketika dia naik, kemudian mencoba untuk kembali naik, namun gagal. Ya, perhatikan antara B, E. Ketika dia naik, dia menembus titik tertingginya, namun dia gagal. Berikutnya, ya, naik kemudian turun, naik lagi, dia turun lagi. Ya, perhatikan di puncaknya, ya, di puncaknya, di ujungnya, dia berusaha untuk menembus tetapi gagal. Kemudian di break di sana, turun lagi, break di sana. Ya, perhatikan selalu di atas dan di bawahnya. Ya, selalu perhatikan high dan low-nya. Ketika dia mulai naik kemudian turun, perhatikan low-nya. Ketika dia naik, perhatikan high-nya. Dia tidak mampu menembus tertingginya di sana. Kemudian kembali turun lagi, yang di bawah dilewati sekarang. Kalau di atas tadi dilewati. Sehingga bisa menjadi pertanda ketika dia kuat naik, kemudian mulai melemah, mulai menurun, kemudian mulai naik, gagal, kemudian turun lagi. Demikian juga yang di bawah, dari bawah. Ya, dari bawah perhatikan dia mencoba untuk melawan kembali tetapi gagal. Ya, perhatikan di sini, perhatikan di sini. Dia selalu gagal. Sehingga menjadi pertanda, menjadi petunjuk ketika fase ini, ketika pola ini muncul, maka harus kita lebih jeli, harus lebih hati-hati. Low tidak bisa ditembus dan makin meninggi, high yang tidak bisa menembus makin merendah. Artinya akan berubah menjadi turun, dari tren naik menjadi turun, dari tren turun menjadi naik. Maka kondisi seperti ini harus betul-betul kita sering pahami, sering kita baca. Contohnya lagi di market, di candle seperti ini. Perhatikan dia turun, kemudian naik di puncaknya, turun lagi, naik lagi. Perhatikan di sini, kemudian turun kembali. High-nya tidak bisa ditembus di candle berikutnya, kemudian mulai turun, mulai breakout di sana. Ya, di sini ada low-nya yang mulai dilewati, kemudian low-nya yang mulai dilewati. Sehingga menjadi pertanda dari tren naik kembali menjadi tren turun. Ini adalah ciri yang ketiga. Kemudian ciri yang keempat yang perlu kita harus kenali untuk memahami dan mengetahui lebih dini market itu betul-betul berbalik secara permanen atau hanya sementara tadi. Yang keempat, kenali chart pattern yang bersifat reversal ya, atau reversal pattern atau pola-pola pattern, pola-pola chart pattern yang bersifat reversal.
Apa saja pola-pola reversal dari chart pattern itu? Kita ambil sedikit yang sering muncul, kita ambil yang utama yang sering muncul dan sering terbentuk di sana. Ada beberapa chart pattern yang sering muncul di sana, dimulai dari yang pertama. Ini chart pattern yang pertama ada double top dan double bottom. Double top atau double bottom. Ini adalah salah satu bagian dari chart pattern yang memberikan petunjuk market itu bisa menjadi berubah arah tren. Ya, gambarnya kalau double top begini. Nah, ini double top ujung-ujungnya, kalau double bottom ya ujung-ujungnya sejajar. Nah, detailnya kita akan coba lihat contohnya seperti apa namanya double top dan double bottom. Bagaimana penerapannya? Perhatikan gambar ini, ketika arah utama naik, kalau kita lihat arah utamanya naik, kemudian kita tarik garis tren seperti ini. Kita tarik garis tren menyentuh, menyentuh, menyentuh di sini. Kemudian mulai menembus ya, mulai menembus. Double top artinya ujungnya atau yang di atas sejajar atau hampir sejajar. Ini tidak harus sejajar, bisa jadi hampir sejajar pun bisa disebut dengan double top. Asalkan berada di puncaknya dia selalu kembali, di sekitaran itu dia selalu kembali. Kemudian perhatikan ketika dia mulai turun, kemudian di bawah itu yang disentuh tadi ada titik di mana dia pertemuan dari penolakan-penolakan atau level psikologi di sana. Ya, dia sudah mulai ditolak kemudian kembali breakout di sini. Perhatikan setelah breakout dia mencoba untuk pullback atau mencoba untuk koreksi kembali. Ya. Namun demikian lagi-lagi berada di level psikologinya dia tidak mampu breakout di sana dan kembali turun lagi. Ya. Dan kembali turun lagi. Maka ini bisa menjadi pertanda awal bahwa tren akan mulai berubah dari tren naik menjadi turun. Sebaliknya ketika berada di tren turun, ya kita bisa tarik garis tren di atasnya karena ini tren turun, di mana di atas puncaknya sering banyak disentuh di sana kita bisa tarik garis tren. Di bawah ada level psikologi yang bertemu di sana. Kita bisa tarik garis datar di area level psikologinya. Kemudian perhatikan ketika dia mulai memantul di ujung atas di level psikologinya dia dilewati atau di breakout di sana. Kemudian mencoba untuk pullback atau ditarik kembali. Nah, ya, ditarik kembali. Nah, dari pullback yang ada, lagi-lagi berada di level psikologinya dia tidak mampu breakout, dia memantul kembali. Ya, dia kembali memantul dan breakout di level psikologi yang terdekat, bahkan jauh lebih tinggi. Maka ini bisa menjadi pertanda market akan berubah arah dari turun menjadi naik. Fase-fase seperti ini, tipe atau pola seperti ini harus betul-betul jeli dalam kita membaca. Ini menjadi pertanda, setidaknya menjadi petunjuk bagi kita bahwa market itu betul-betul berubah arah. Sehingga kalau kita punya transaksi sell di situ, harus segera dilakukan penanganan, cut loss atau recovery. Lihat selalu kondisi perkembangan harga yang terkini, kemudian pola yang terbentuk seperti apa, level psikologinya bagaimana, retrace-nya bagaimana, kita perhatikan semuanya. Terakhir adalah bagaimana supaya kita lebih mengenal arahnya dari candle terakhir yang punya pengaruh ya, bukan kecil tapi punya dampak terhadap candle sebelumnya. Ini adalah double top dan double bottom. Kemudian chart pattern yang kedua yang bisa menjadi petunjuk market itu bersifat reversal adalah triple top dan triple bottom. Triple top atau triple bottom. Namanya triple berarti level psikologi di atas itu 3 atau puncaknya 3. Ini yang top. Yang bottom berarti
puncak di bawah, lembahnya ini 3 sejajar atau hampir sejajar. Kita berikan contohnya untuk memahami triple top dan triple bottom. Perhatikan arah kecenderungan utama atau tren utama, dia naik, awalnya dia naik, kemudian berada di level psikologinya ditolak oleh seller. Ya, kembali lagi, tolak lagi, turun lagi, ditolak lagi. Nah, yang sering kita sampaikan ke teman-teman semuanya, jangan abaikan namanya level psikologinya. Ketika berada di puncak level psikologi bahkan 3 kalinya tidak bisa di breakout, kemudian mulai kembali turun, di bawah ada level psikologi, perhatikan di situ yang terdekat. Kalau dia mulai di breakout, ya, kembali mencoba untuk naik, kemudian memantul kembali, maka ini bisa menjadi pertanda market akan berubah arah. Harus betul-betul jeli sehingga kita tidak hanya melihat candle yang terkini, yang terdekat saja, tapi bisa kita perbesar, kita perkecil sehingga ketemu secara umum gambarannya seperti apa. Dengan cara yang sama, double triple bottom juga demikian. Dari tren turun, perhatikan di level psikologi di bawahnya, di lembahnya. Dan ditolak, breakout, kemudian mencoba kembali pullback, ditolak kembali. Maka ini menjadi petunjuk bahwa market akan betul-betul berubah arah, berubah tren dari tren turun menjadi naik. Kemudian satu yang terakhir untuk mengenali chart pattern, perubahan warna atau chart pattern yang berbalik arah, ini kita ada namanya head and shoulder. Head and shoulder. Ada pundak, ada bahu, kepala, ada bahu. Jadi modelnya ini bahunya, ini kepalanya, ini bahunya. Ada kepala di atas, kemudian ada bahu kiri kanan. Bahunya tidak harus sejajar, tetapi mendekati sejajar pun tidak masalah. Ya, kita berikan contoh untuk head and shoulder-nya. Jadi untuk pundaknya tidak harus, sekali lagi tidak harus sejajar persis. Yang terpenting apa? Yang terpenting ada puncaknya, ada shoulder-nya. Yang pertama ini berfungsi sebagai head-nya di sana. Ini pundaknya, ini pundaknya. Perhatikan arah kecenderungannya, dia naik, kemudian turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Di level psikologi bawah kita bisa tarik garis. Apakah garisnya datar atau garisnya miring, yang terpenting terpenuhi. Ada head and shoulder, kemudian dia mulai breakout di sini. Mulai breakout, coba kembali untuk pullback, kembali pullback, namun demikian di level psikologinya tidak bisa breakout, kembali turun. Maka harus hati-hati, model-model seperti ini harus kita waspadai. Ketika sudah menemukan seperti ini, salah di dalam entry, segera kembali ke tren utama. Segera kembali ke tren yang terkini, yang dinamis, yang terdekat dari runningnya. Dengan cara yang sama, inverse head and shoulder ini adalah posisinya ketika dia tren turun, kemudian di bawah juga terbentuk pundak dan kepala yang dibalik. Di level psikologinya dia mulai breakout, kemudian mencoba pullback, kembali memantul ya. Sehingga ketika ini sudah mulai breakout, kita fokus ke buy. Karena akan berubah arah tren dari turun menjadi naik. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, ciri-ciri atau bisa mengenali tanda-tanda market itu hanya bersifat sementara atau bersifat permanen. Yang paling utama kita mengenali pembalikan arah secara permanen ketika marketnya betul-betul sudah menembus retrace, ketika sudah betul-betul membentuk satu pola yang kita sudah sampaikan di atas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mampu untuk membaca peluang yang terbaik, bisa entry dengan tepat, profit dengan konsisten, dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit 2 arah.